Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 23 September 2024. Hari ini gereja memperingati Santo Pius dari Pietrelcina atau biasa yang dikenal dengan Padre Pio, seorang imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat rahmat yang istimewa, Engkau telah memperkenankan Padre Pio, imanmu, mengambil bagian dalam salib putramu melalui pelayanannya. Engkau membarui karya-karyanya, karya-karya agung kerahimanmu. Semoga dengan bantuan doanya, kami selalu diikutsertakan dalam sengsara Kristus dan dibimbing dengan sukacita menuju kebangkitan dalam kemuliaan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah mempunyai akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pastilah dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun kita telah hidup di zaman modern, tapi pasti pernah mengalami hidup dengan menggunakan pelita, terutama di daerah-daerah yang masih terpencil. Pada zaman dahulu, pelita memiliki fungsi yang sangat penting, seperti lampu listrik pada zaman sekarang. Pelita memungkinkan orang untuk melihat dan bekerja pada saat gelap dan menghindarkan dari bahaya tersandung. Orang-orang Yahudi juga memahami terang sebagai ekspresi bagi tindakan batin, kebenaran dan kebaikan Allah. Di dalam terangmu kami melihat terang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, yang terang bagi jalanku. Kasih karunia Allah tidak hanya menerangi kegelapan dalam hidup kita, tetapi juga memenuhi kita dengan terang rohani, sukacita, dan damai sejahtera. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, Yesus menggunakan gambaran pelita untuk menjelaskan bagaimana para murid-Nya harus hidup dalam terang kebenaran dan kasih-Nya. Sama seperti cahaya alami yang menerangi kegelapan dan memampukan seseorang untuk melihat dengan mata, demikian pula terang Kristus bersinar dalam hati orang-orang percaya dan memampukan kita untuk melihat realitas surgawi kerajaan Allah. Sesungguhnya misi kita adalah menjadi pembawa terang Kristus sehingga orang lain dapat melihat kebenaran Injil dan dibebaskan dari kebutaan dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang dapat disembunyikan atau dirahasiakan. Kita bisa menyembunyikan sesuatu dari orang lain, tetapi tidak bisa kita sembunyikan dari diri kita sendiri dan dari Tuhan. Kita mudah tergoda untuk menutup mata dari konsekuensi cara hidup kita yang penuh dosa dan kesiapan buruk. Bahkan kita tahu apa saja konsekuensinya. Namun bagaimanapun juga, segala sesuatu akan diketahui oleh Allah yang melihat semuanya. Ada kebebasan dan sukacita yang besar bagi mereka yang hidup dalam terang Tuhan dan yang mencari kebenaran ini. Mereka yang mendengarkan Allah dan mengindahkan suaranya akan menerima lebih banyak darinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang, apakah kita telah merasakan sukacita dan kebebasan hidup dalam terang Allah? Apakah terang Allah itu yang menyinari hati kita, iman kita, semakin membuat hidup kita hidup dalam kasih Allah, dan akhirnya kita juga semakin dimampukan untuk menyatakan kasih Allah itu dalam hidup yang nyata kepada sesama? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk terus-menerus membaharui supaya pelita iman kita tetap bernyala untuk menerangi setiap perjalanan hidup kita. Dan itu hanya bisa terjadi apabila kita terus menyandarkan diri kita kepada Sang Sumber Pelita, Sang Sumber Terang itu ialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka mari terus kita berlangkah maju bersama, berjalan bersama Sang Sumber Terang itu, sehingga semakin menerangi kehidupan kita dan menerangi mata hati kita, yang kemudian juga akan semakin memampukan kita untuk hidup dalam terang itu dan membawa terang itu kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.